Baron. Bismillahirrahmanirrahim. Lau ataqo lamun ngamerdekaaken sapa jama'atun jamaah. Lau ataqo lamun ngamerdekaaken sapa jama'atun jamaah. Jamaah itu maksudnya adalah orang banyak. Jamaah. Al-muradu biha ma faqal wahid sebelis. Awal muradu biha ma faqal wahid. Yang dimaksud dengan jamaah di sini adalah yang lebih daripada satu orang. Lebih daripada satu orang maksudnya jamaah. Maka dua orang juga termasuk kategori jamaah. Lau ataqo lamun ngamerdekaaken sapa jama'atun jamaah. Ngamerdekaaken amatan ing amat. Usturito ridho kullihim. Usturito maka den syarataken Usturito maka den syarataken apa ridho kulli ridho sakabehane jamaah. Di sini sedang menjelaskan masalah wali ya. Lau ataqo jama'atun bila beberapa orang memerdekakan. Contohan misalnya kita bikin contoh Zaid, Umar, Bakar. Berapa orang tuh? 3. Zaid, Umar, Bakar. 3 orang namanya jamaah. Si Zaid, Umar, Bakar teh punya amat babarengan. Punya amat bersama-sama. Misalkan si amatnya bernama Zainab atau bernama ya Zainab. Nah, kemudian mereka itu bareng-bareng memerdekakan si Zainab. Si Zaid memerdekakan, Khalid memerdekakan, bahkan juga memerdekakan amat milik mereka bersama yang bernama Zainab. Maka ketika si Zainab itu mau menikah, ya siapa nanti yang menjadi walinya? Usturito ridho kullihim, pertama disyaratkan ridho seluruhnya, ya ridho seluruhnya. Jadi menjadi wali teh orang yang diridhoi oleh mereka bersama. Payuwakiluna, kemudian mereka mewakilkan si Zaid ridho, si Bakar ridho, si Khalid ridho. Geuslah orang ngawakilkeun wali nama kasaha Mang Zaid dan Mang Zaid mah pernah masantren. Jadi wali mah kudu orang yang pinter gitu kan, karena walinya amat itu kan sayyidnya kan. Payuwakiluna maka ngawakilaken sapa saha sapa jamaah wahidan ing salah satu atau salah seorang wahidan ing wong suci minhum saking jamaah. Maka nanti ketika si Zainab mantan amat itu mau menikah, maka yang menikahkannya adalah salah seorang di antara siapa? Di antara mereka bertiga, mewakilkan kepada salah seorang di antara mereka bertiga. Fayuwakiluna, maka Zaid, Khalid dan Bakar itu mewakilkan wahidan kepada salah seorang di antara mereka. Ayo, Kang Zaid, Kang Zaid aja ya, karena Kang Zaid adalah anak tertua dan yang paling pintar yang menjadi walinya. Karena Zainab mau menikah, jadi yang menjadi walinya salah seorang di antara mereka. Atau mereka mewakilkannya aumin ghairihim aumin ghairihim, atau saking saliyane jamaah, atau mereka mewakilkan kepada selain mereka bertiga. Ada cek jaya, ada orang macam itu bisa, udahlah mewakilkan ke Kiai Uden saja. Maka akhirnya mereka mewakilkan kepada orang lain. Paham? Ya, jadi sekali lagi, bila ada beberapa orang, contohnya siapa, Zaid, Khalid, Bakar, namanya jamaah, memiliki amat, kemudian amat itu mereka merdekakan. Ketika amat mau menikah, maka disyaratkan mereka ridho, dan untuk yang menjadi walinya mereka mewakilkan kepada salah seorang di antara mereka bertiga, ya, mewakilkan kepada Zaid yang mereka ridhoi sesuai dengan kesepakatan mereka bertiga.
Kalau misalkan mereka tidak ada yang mau, maka mereka mewakilkan awamin ghairim, mewakilkan kepada orang lain. Kumaha lamun kieu tiba-tiba salah seorang di antara mereka demen kepada Zainab. Aduh, ternyata Zainab itu cantik juga, ya udahlah saya akan menikahinya gitu. Nah, nanti kalau salah seorang di antara mereka itu mau menikahi si Ahmad tadi, mantan si Ahmad tadi, siapa nanti yang akan menjadi walinya? Walau arodalan lamun ngarepaken, walau arodalan lamun ngarepaken sopo ahaduhum salah suwijine sinten, walau arodalan lamun ngarepaken sopo ahaduhum salah suwijine yasi jamaah. Kalau salah seorang di antara jamaah itu ada yang menginginkan ayatazawwaja ingin tangawin sapa ahadha ing amat. Ada salah seorang di antara mereka bertiga yang menginginkan menikahi si amat tadi, menikahi si Zainab misalkan. Maka siapa yang mengawinkannya? Zawwajahul baquna. Maka ngawinakan hu ing yasi ahad, maka ngawinakan hu ing ahad sopo albaquna wong wene atau sopo albaquna kang sekarine maka ngawinakan wing syahad sopal bakuna wong kang sekaline ma'al baki ma'al qodi sertane qodi. Maka yang menikahkan syahad menikahkan si aman tadi, si mantan aman tadi adalah yang sisanya. Siapa yang sisanya itu? Ya yang dua lagi gitu kan. Ya, yang dua lagi, yang satunya misalkan si Zaid mau menikahi mantan amatnya, yakni mau menikahi si Zainab, maka yang menikahkannya adalah yang sisanya. Siapa berarti? Khalid dan Bakar, tapi disertai dengan ma'al qodi sertane qodi. Jadi yang menikahkannya Zaid, Khalid dan Bakar ditambah dengan qodi. Gitu. Jadi sebenarnya dikatakan amal bakuna fa'an anfusihim. Adapun yang sisanya yakni yang dua orang lagi, karena mereka menikahkan atas diri mereka sendiri, jadi mereka bertindak sebagai orang yang menikahkannya gitu. Adapun qodi maka bertindak sebagai jawad, ya, karena jawad itu tidak bisa menikahkan diri sendiri gitu kan. Fa'ani zauji maka bertindak atas nama jawad iz laisa lahu ayyuzawwija nafsahu, karena si jawad, si calon pengantin laki-laki tidak bisa menikahkan dirinya sendiri di ala mauliyatihi, atas mauliyahnya, wanita yang diwalikan olehnya binafsi dengan dirinya sendiri. Jadi begini, jadi yang menikahkan itu tiga orang. Pertama si Bakar, kedua si Khalid. Jadi orang sisa atau selain daripada Zaid, karena Zaid yang menikahnya. Nah, sebagai ganti daripada Zaid maka ditambah dengan qodi. Jadi yang menikahkannya tiga orang, Zaid, Khalid, Bakar dan qodi. Adapun kedua orang itu bertindak atas nama dirinya sendiri, ya. Sedangkan qodi bertindak atas nama jawad, karena jawad itu tidak bisa menikahkan dirinya sendiri kepada mauliyahnya, kepada orang yang diwalikan olehnya. Paham nggak? Kebicaraan itu begini. Si Zainab itu seorang amat dimiliki oleh berapa orang? 3 orang. Siapa? Zaid, Khalid, Bakar. Berarti Zainab itu seorang amat yang dimiliki oleh jamaah itu beberapa orang. Nah tiba-tiba kemudian si Zainab itu dimerdekakan oleh mereka bertiga. Dan salah seorang di antara mereka bertiga, kita ambil contohnya siapa? Zaid menginginkan untuk menikahi Zainab. Kan tidak mungkin ya si Zaid mengakadi dirinya sendiri menikahkan dirinya sendiri. Maka nanti si Zaid itu diwakili oleh siapa? Oleh qodi. Kemudian 2 orang lagi siapa? Khalid dan Bakar
sama menikahkan Zaid dengan si Zainab. Jadi nanti yang menikahkannya adalah sisa lain daripada Zaid. Ini siapa? Bakar dan Khalid ditambah dengan Khodi. Adapun kedua orang saudaranya bertindak atas nama diri sendiri, sedangkan Khodi bertindak atas nama Jaod, ya, atas nama Jaod, karena si Zaid sebagai Jaod dia tidak bisa menikahkan diri sendiri kepada orang yang akan dia walikan mau dia. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu fa'in mata jami'uhum. Nah sekarang bagaimana kalau Zainab itu setelah dimerdekakan tiba-tiba semuanya Zaid, Khalid dan Bakar itu mati. Siapa nanti yang akan menikahkannya? Fa'in mata maka lamun mati sopo jami'uhum sekabehane asi jamaah. Fa'in mata maka lamun mati sopo jami'uhum sekabehane jamaah. Kalau semua jamaah sudah meninggal, sudah mati, Zaid mati, Bakar mati, Khalid mati, barang Zainab pengen nikah, siapa nih yang menikahkannya? Maka kafa mangka cukup ridho kulli wahidin, ridhonya saban-saban suci, maka cukup ridho salah satu min asobati kulli wahidin, saking ahli asobaya saban-saban suci, min saking asobati ahli asobah kulli wahidin saban-saban wong suci, maka cukup ridho salah satu daripada ahli asobahnya setiap perorangan di antara mereka, gitu kan. Tadi kan berapa orang yang memerekakannya? 3 orang, Zaid, Bakar, Khalid, semua sudah meninggal dunia, maka cukup yang ridho salah satu di antara ahli asobah, di antara ahli asobah setiap mereka. Jadi begini, ahli asobah Zaid, ahli asobah Bakar, ahli asobah Khalid, cukup perwakilan salah satu dari antara ahli asobah Zaid, salah satu di antara ahli asobah Bakar, salah satu di antara ahli asobah Khalid, gitu. Zaid, Khalid, Bakar sudah mati. Saha nu jadi siapa yang berhak untuk mewalikan Zainab? Maka yang menikahkannya adalah, atau yang penting ridho salah satu di antara ahli asobah dari masing-masing mereka bertiga, gitu. Ahli asobah Zaid cukup 1 orang perwakilan, ahli asobah Bakar cukup 1 orang, ahli asobah Khalid 1 orang. Jadi salah satu di antara ahli asobah masing-masing mereka bertiga, gitu. Ya cukup adanya ridho 1 orang asobah, gitu ya, dari setiap satu teman-temannya, gitu. Ya kayak tadi itu. Walawi ijtama, ini ngawalian tengket salah satu di antara ahli asobah tadi, atau mereka mewakilkan kepada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Walawi ijtama alan lamun, walawi ijtama alan lamun kumpul sapa adadun wiwilangan min asobatil mu'tik, saking piro-piro ahli asobahe mu'tik. Lamun ahli asobah mu'tik, non mu'tik teh orang yang memerdekakan, kumpul di darajatin ing dalam derajat swiji, di darajat dalam derajat muswiji. Jaja maka wenang opo ayu zawija yen ta ngawinaken, opo ayu zawija yen ta ngawinaken, maka wenang opo ayu zawija yen ta ngawinaken
apa yuzawija yen tang ngawinaken ha ing yasi amat sapa ahaduhum salah suwijine yasi asobatil mu'ti biridhahum kalawan ridhone yasi asobah biridhahum kalawan ridhone asobah biridohum biridoha ya biridoha kalawan ridhone amat wa illam yardo lan senajan ora ridho wa illam yardo lan senajan ora ridho sopal bakuna dekakan misalkan ceritanya misalkan si amat teh hayang dikawinkan dengan si anu misalkan dengan si Jatma ya udah sesuai dengan keinginan si amat ditikahkan oleh salah seorang di antara ahli asobah kalau oleh salah seorangnya wa illam yardo albaquna walaupun ahli asobah yang lain tidak ridho misalkan yang derajat bunuah itu ada 4 orang maman mimin mumun momon misalkan itu ya tiba-tiba ada yang tidak ridho itu nggak apa-apa yang penting ada salah seorang di antara mereka yang menikahkan wa illam yardo albaquna meskipun yang lainnya tidak ridho ditikahkan kepada orang yang diridhoi atau yang disukai oleh si amat titik. Nah itulah isi daripada far'un ya. Di sini dikomentari oleh Hasyiah sebetulnya kurang tepat mengatakan far'un ya. Mestinya bukan far'un tapi furu'un beberapa cabang karena di dalam cabang di sini ada beberapa permasalahan, ada 3 permasalahan yang dibahas. Pertama lau a'taqo itu kan, lau a'taqo satu masalah. Ya. Yang nomor kedua pertama lau a'taqo jama'atun, yang nomor kedua lau aroda gitu kan. Yang nomor kedua lau aroda ahaduhum ayyatazawwajaha dua. Nomor katilu lau jitama'a, nomor kata lau jitama'a itu min asabatil mu'tik. Ada 3 cabang masalah ya, makanya yang tepat mestinya jangan far'un tapi furu'un gitu. Itik summa ba'da faqdi asabatin nasab mangka kari-kari. Summa mananya apa? Mangka kari-kari. Ba'da sa'wise faqdi sepine asabatin nasab asabah nasab. Jadi maka kari-kari mangka ikut tetap bilang sawise sepine asobah nasab wal wala lan asobah wala. Ketika asobah nasab sudah tidak ada, asobah dari ada di jalur wala juga tidak ada misalkan, siapakah yang menikahkan perempuan? Asobah nasab tidak ada, asobah wala komoda gusti ayah wala nage, maka qadin utawi qadi, maka yang menikahkannya itu adalah penghulu. Kalau penghulunya tidak ada, au naibu atau naibnya penggantinya penghulu ya. Si Jainab dah yang kawin bapak teboga anak teboga terus semua ahli asobah nasab tidak ada, maka yang menikahkannya adalah qadi ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena pengandikane Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sultan utawi sultan iku waliuman waline wong, iku waliuman walina jalma walina awewe la walia kang oranana wali iku tetep la walia kang oranana wali ku tetep lah kadue siman. Sultan atau penguasa adalah walinya wanita yang tidak memiliki wali. Wal muradu lan utai kang den karepaken kelawan sultan dimaksud sultan teh saha? Iku man wong lahu kang ku tetep kadue siman wilayatun utai kekuasaan. Yang dimaksud dengan sultan adalah
mereka orang-orang yang mempunyai kekuasaan kewalian. Wilayatun utai kekuasaan minal imam misaki wal qudati lan para qadi lan pira-pira qadi, yakni imam orang menjadi pimpinan tertinggi atau qadi penghulu. Wa nuwabim lan pira-pira naibe yasikudot atau para penggantinya. Jadi yang dimaksud dengan sultan di sini adalah man lahu wilayatun, orang yang memiliki kekuasaan baik berupa imam atau berupa penghulu dan para penggantinya. Nah, ketika seseorang itu tidak punya keluarga lah gampang nama, ahli asobah tidak punya, maka yang menikahkannya adalah qadi, di orang mana pak hakim gitu. Payu jawi maka ngawinakan sapa qadi bikupin, tapi syaratna eta si qadi teh kudu ngawinkeun kepada wanita tadi bikupin kelawan lanang kang sakupu gitu. Contoh dengan aas teh hayang nikah luhur kudu dipasihan wah napkeun sarua cenah kitu ibu urang kumaha ieu. Maka nukur jadi walina adalah bapak. Nah bapaknya tidak ada, kakekna kakekna atuh turun ke anakna dia can boga anak masih parawan. Dulu-dulunya juga tidak ada. Siapa yang menjadi walina? Maka yang menjadi walinya adalah pak qadi ataupun penggantina qadi, sesuai dengan sabda Nabi, sultan adalah walinya orang yang tidak memiliki wali. Yang dimaksud sultan di sini man lahu wilayatun, orang yang memiliki kekuasaan dari mulai imam ataupun pak qadi dan para penggantinya. Tapi awas eta si qadi teh pak hakim kudu ngawinkeun kepada wanita tadi bikufin la bi ghairihi, harus ditikahkan dengan akad kepada siapa? Laki-laki yang sekupu. Ya, la bi ghairihi, tidak boleh ditikahkan dengan laki-laki yang tidak sekupu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ay ala kupin palabau bimana ala la bi ghairi la ala ghairi kupin, jangan ditikahkan kepada orang yang tidak sekupu. Ya. Balighatan ing wadon kang balik. Kemudian ya asnya harus sudah balik, wanita yang akan ditikahkan sudah balik. Kainatan kang tetepi mahali wilayati, ing dalam panggonan kekuasaan qadi. Kemudian wanita yang akan ditikahkan itu harus berada di tempat atau di wilayah, harus berada di wilayah kekuasaan qadi. Eta pak hakim nanti wilayahnya wilayah kecamatan Gempol, maka berarti si wanita tadi berada di wilayah Gempol ketika kapan? Halatal akdi, ketika tingkah akad, ketika diakadi si wanita tadi harus berada di wilayah Gempol. Tapi perempuan tadi bukan orang Gempol, cuma lewat saja di Gempol nggak apa-apa. Walau mujtazatan lan kada itu wong kang lewat bihi kelawan mahal. Lan senajan iku wong kang lewat bihi kelawan mahal, dia bukan orang Gempol, cuma lagi lewat di daerah Gempol. Kebetulan ya dia sudah menikah, maka ditikahkanlah oleh qadi. Tapi syarat laki-lakinya harus laki-laki yang satu level, yang sekupu dengannya, ya. Jadi syaratnya hakim menikahkan wanita yang tidak punya wali, pertama harus ditikahkan kepada laki-laki yang sekupu, yang nomor kedua wanitanya harus sudah balik, yang nomor ketiga si wanita tadi pada waktu akad harus berada di wilayahnya pak hakim walaupun hanya numpang lewat. Sudah berapa tuh syaratnya? Sudah 3. Wa in kana lan senajan ana apa itu idinane baligho lahu maring qadi. Apa itu idine baligho lahu maring qadi. Wa ya hale utawa si baligho. Wa ya le utawa baligho iku kharijatun kang metu an mahalli wilayatihi. Kemudian wa in kana idnuha lahu wa hiya kharijatun, walaupun si wanita tadi
memberi izin kepada Pak Kodinya itu ketika dia berada di luar wilayah kekuasaan, ngerti nggak? Ketika dia telepon, Neng, kamu akan ditikakan, ya Bapak minta izin, iya Pak saya izinkan untuk menikahkan saya dengan laki-laki yang sepupu. Nah walaupun mengizinkannya itu waktu mengizinkan nih si wanita tadi berada di luar wilayah gempol, di luar wilayah kekuasaan Kodi, ya harus paham ya. Jadi syaratnya pertama harus ditikahkannya harus dengan orang laki-laki yang sekupu. Kedua, wanita yang akan ditikahkan oleh Kodi tadi adalah orang yang sudah balik. Ketiga, wanita tersebut berada di wilayah kekuasaan Kodi ketika pas waktu akad, walaupun ketika memberi izinnya si wanita tadi berada di luar wilayah Kodi. Ketika dimintai izin untuk ditikahkan, si wanita tadi misalkan berada di mana? Berada di Kedawung, itu kan berarti di luar wilayah Pak Hakim, Pak Kodi. Tapi pas akad mah dia berada di wilayah Kodi, di wilayah Hakim, di Gempol. Misalkan nggak apa-apa ya. Yang penting pas halatal akdi fi mahalli wilayatihi. Pas ketika akad dia berada di wilayah kekuasaan Kodi. Amma idza kanat anapun nalikane ana sapa baligha iku kharijatan kang metu an mahalli wilayati saking panggonan ke wilayah saking panggonan wilayah ya si Kodi halatahu ing dalam tingkah akad. Halatahu ing dalam tingkah akad terjemahkan. Adapun ketika wanita tadi kharijatan berada di luar wilayah kekuasaan Kodi ketika dia akad. Misalkan si wanita tadi berada di luar wilayah kekuasaan Kodi. Kekuasaan Kodi itu biasanya kabupaten ya, kecamatan. Kecamatan hakim. Misalkan si wanita tadi berada di luar wilayah kekuasaan Kodi ketika akad teh jauh si awena teh berada di luar wilayah kekuasaan Kodi. Maka kalau dia ketika akad di luar wilayah kekuasaan Kodi maka kumaha? Fala yuzawwijuha, maka orang kena ngawinahkeun sapa Kodiha ing yasi baligho. Maka tidak boleh ditikahkan oleh Kodi. Ya, oh ya, sampai ada hubungan aya di luar wilayah. Wa in adinat lan senajan ngizinan sapa baligho lahu maring Kodi, walaupun si perempuan itu mengizinkan, itu tetap tidak boleh kalau pada waktu akad dia berada di luar wilayah kekuasaan Kodi. Qabla khurujiha zadurung yang bantune si baligho qabla khurujiha zadurung yang bantune baligho minhu saking mahal. Kana tawana sapa jawad, kana tawana sapa jawad ya jawad iku fi dalam mahal. Ya, jadi walaupun ketika sebelum keluar dari wilayah Kodi, si wanita tadi mengizinkan Pak Hakim, silakan saya mengizinkan Pak Hakim untuk menikahkan saya dengan laki-laki yang sekupu. Kemudian wanita tadi pergi keluar dari wilayah kekuasaan Kodi, maka itu Kodi tidak boleh menikahkan wanita tersebut. Kenapa tidak boleh menikahkan? Ya karena si wanita tadi berada di luar wilayah kekuasaan si Kodi. Walaupun si suaminya gimana? Awakana huwa fi, walaupun si suaminya berada di wilayah kekuasaan Kodi. Kenapa? Li'annal wilayata, karena satemene maleni iku alaiha ing atase baligho, karena kan yang diakadinya itu adalah kan perempuan kan, perempuan yang sudah balik tadi. Li'annal wilayata, karena satemene maleni iku alaiha ing atase baligho, karena yang akan diakadinya itu kan berkaitan dengan si perempuan tadi, maka si perempuan tadilah yang harus berada di wilayah si Kodi. Jadi tidak ada kaitannya dengan si calon suaminya. La tata'allaqu bil
khatibi la tata'allaqu ora ta'alluq apa wilayah bil khatibi kelawan lanang kang lama gitu ya. Alhamdulillah gitu kan. Ini kan cara menceritakan wanita yang tidak punya wali, maka walinya adalah hakim. Maka syarat hakim ngawinkeun perempuan tadi harus nanti diulangi lagi. Pertama si perempuan tadi harus sudah balik, kemudian dikawinkan kepada orang yang sepupu, dan disyaratkan wanita tadi berada di wilayahnya hakim ketika akad, walaupun pada waktu mengizinkan dia berada di luar wilayah hakim itu nggak apa-apa, yang penting pada waktu akad dia berada di wilayah hakim. Bagaimana kalau dia ketika akad di luar wilayah hakim, maka qadhi tidak berhak untuk menikahkannya, walaupun sebelum keluar dari wilayah hakim si wanita tadi sempat ngomong, Pak Hakim azin tulaka fitazwiji, saya mengizinkan kepada engkau untuk menikahkan saya dengan laki-laki yang sepupu. Kemudian dia pergi keluar wilayah walaupun dia mengizinkan sebelum qabla khurujiha minhu, sebelum dia keluar dari wilayah hakim dia mengizinkan dulu di wilayah ketika dia masih berada di wilayah Pak Hakim. Paham? Atau walaupun si calon suaminya aukana huwa fihi, ataupun walaupun si suaminya berada di mana, di wilayah qadhi, suami nama berada di wilayah qadhi, calon istri nama berada di luar wilayah qadhi, ketika akad tetap itu tidak boleh. Kenapa? Li'anna wilayah ta'alaiha, karena yang akan diwalikan itu siapa? Yang akan diwalikan itu kan si perempuan, maka yang perlu ada di wilayah qadhi itu adalah si perempuan. La tata'allaqu bil khatib, tidak ada kaitannya dengan laki-laki yang melamar tadi. Wa kharajalan kejaba bil baligo kelawan dawu baligo sapa yatimah wadon yatim. Tadi kan perempuan yang sudah balik anu bisa dikawinkan ku hakim teh kumaha perempuan yatim, fala yuzawwiju mangka ora kena ngawinakeun ha ing yatimah, fala yuzawwiju mangka ora kena ngawinakeun ha ing yatimah, maka ora kena ngawinakeun ha ing yatimah. Ya, tulis salah, wal muradu bil yatimah as-saghirah walau murahiqatan, tulis. Wal muradu bil yatimah as-saghiratu walau murahiqatan. Wal muradu bil yatimah as-saghiratu walau murahiqatan. Wala yuzawiju maka orang kana ngawinakeun hai yatimah sopal qadi walau hanafian lan sanajan iku kang bangsa Hanafi. Lam yazan kang orang izinan lahu maring qadi sapa sultanun Hanafiyun, sultan kang bangsa Hanafi fi dalam tajwi. Jadi tadi kan si hakim itu boleh menikahkan asalkan si wanita yang akan dinikahkannya sudah balik. Bagaimana kalau yatimah? Yang dimaksud dengan yatimah itu masih kecil, artinya ai ala as-saghira walau murahiqatan. Nah, kalau wanita tadi yang tidak punya wali masih dalam keadaan saghirah, maka qadi tidak boleh menikahkan wanita tadi. Walau Hanafiyan, walaupun qadi itu bermadzhab Hanafi, lam ya'zam lahu sultanun, yang tidak mendapatkan izin dari sultan yang bangsa mazhab Hanafi. Watu sodakulan dan benerakan sopal maratu wong wadon fidak wal bulughi dalam ngaku balik. Tanya nama ceritanya ari yatimah teh naon, perempuan yang masih kecil, berarti belum balik maksudnya. Dan tiba-tiba ada seorang perempuan mengklaim bahwa dirinya sudah balik gitu. Dahlia teh ngaku Dahlia matos balik. Nah, apakah pengakuannya bisa dibenarkan atau tidak? Akhirnya mah pantas atau agak salah yang detik eneh. Tadi itu letik keneh mereka. Cara apa berapa banyak. Yalah si Zainab teh letik keneh. Kemudian dia bercerita atau berkata bahwa saya itu sudah balik, maka perkataannya, dakwanya, pengakuannya itu harus dibenar. Watu sodaku dan dibenarkan sopo almar atau wong wadon
fi da'wal bulughi ing dalam ngadakwa balik ngaku balik. Andai kata ngakunya bihaidin kelawan haid bagi perempuan, au imnain atau metumani atau icam misalkan, icam sudah balik menikmat cenah keluar nu kitu teh cenah gitu. Tah budak leutik aku balik, maka harus dibenarkan bila yaminin kelawan tanpa sumpah. Enggak usah disumpah, sok manusia mun betul-betul sudah keluar mani sumpah, enggak usah disumpah gitu. Kalau dia mengaku baliknya dengan haid atau dengan keluar mani tidak perlu disumpah, tinggal langsung dibenarkan. Kenapa? Idza yu'rafu illa minha. Idza yu'rafu kana ora den kenal apa balik illa minha angin saking yatima ya, karena balik dengan mani mah yang tahu hanya orang yang bersangkutan, betul nggak? Kalau orang yang berenang kalau orang yang usah sah berenang. Atau misalkan lis ngakukan sudah balik karena keluar haid, ya masa pun ditembong tempok orang ditong heula gitu kan. Jadi orang yang mengaku balik dengan sebab haid atau dengan sebab keluar mani itu tidak perlu disumpah karena yang tahu adalah dirinya sendiri. Nah, eta lamun balikna ngaku balikna dengan sebab haid atau dengan sebab keluar mani. Kumaha lamun ngaku balik teh karena faktor usia. Cok icam tercenang saya sudah balik karena umur saya sekarang sudah misalkan sudah 12 tahun, sudah 15 tahun. Atau misalkan kata si perempuan saya sudah balik karena umur saya sudah 9 tahun. Bagaimana tah? La fi da'wal bulughi ora ing dalam ngaku balik. La fi da'wal bulughi ora ing dalam ngaku balik. Bis sini kelawan bis sini kelawan umur, kelawan tahun. Illa bi bayyinatin angin kelawan saksi hobi rotin kang waspada. Hobi rotin kang waspada tazkuru kang nutur sapa bayyinah ada das sini na ing hitungane pira-pira tahun. Nah, di sini lihat caranya. La fi da'wal bulugh artinya apa? Tidak bisa dibenarkan seseorang yang mengaku balik di sini dengan umur. Kalau dia ngaku balik dengan usia, wa huwa khamsa asyrota. Kalau balik dengan umur 15 tahun. Nah, maka bila seseorang mengaku saya sudah balik karena usia saya sudah mencapai usia balik, maka jangan langsung dibenarkan. Melainkan harus ada saksi. Saksi nasihat. Saksina wahya rajulani, 2 orang laki-laki. Ya, harus ada 2 orang laki-laki yang tahu persis ketika si anak tadi lahir. Siapa yang tahu? Oh, bapak siapa misalkan tetangganya ada 2 orang yang tahu. Ya itu dihitung. Betul nggak dia sudah usia 15 tahun. Jadi kesimpulannya begini, ketika seseorang mengklaim sudah balik, sebabnya balik karena keluar mani bagi laki-laki atau karena keluar haid bagi perempuan, maka pengakuannya itu harus langsung dibenarkan, tidak perlu disumpah. Ya, ngerti? Sedangkan bila dia mengaku baliknya karena faktor umur, saya sudah balik karena usia saya sudah mencapai usia balik, ya, maka itu tidak bisa langsung melainkan harus ada 2 orang saksi yang waspada, ya, yang tahu terhadap kelahiran anak tadi, kemudian menghitung dari tahun dia lahir sampai sekarang ini benar enggak. Jadi jangan langsung dipercaya begitu saja, harus ada pembuktian tahun gitu ya. Kalau mengaku baliknya dengan sebab usia. Bismillahirrahmanirrahim. Dimakang dan sepiakan sapa waliyuha waline ya si mar'ah. Dimakang dan sepiakan sapa waliyuha waline balighah gitu ya. Al-khasu kang khusus binasabin kalawan nasab awalain atau wala. Ini kita masih menyambung kepada wali hakim, ya, wali hakim. Jadi hakim bisa diperbolehkan menikahkan wanita yang tidak punya wali, ya. Andai kata udima waliyuha, andai kata walinya tidak ada. Walinya tidak ada.
Awwa atawa lunga sapa wali atau walinya pergi. Aya mah aya bapana teh, neng mawar teh masih punya bapak. Ngan ieu bapana teh duka ka mana? Sedang bepergian. Ay aqrabu auliya ieu tegas leuwih parak-parak pira-pira walina ya si. Tegas leuwih parak-parak pira-pira walina ya si baligh. Pergina marhalata ini ing lalakon rong pamondokan atau si wali itu ayah cuma dia sedang melakukan bepergian jauh sampai mencapai dua kali pemondokan gitu ya, jauh seperti itu, dua marhalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang bisa hakim yang menikahkan hakim itu andai kata walinya tidak ada ya, atau andai kata walinya bepergian yang jauh yang mencapai radius 2 marhalah. Walaysa lahu wakilun hadirun, walaysa lan orang iku lahu kaduwe aqrab walaysa lan iku lahu kaduwe aqrab apa wakilun wakil hadirun kang hadir bitazwiji dalam ngawinaken dan tidak ada wakilnya, wakil daripada wali yang hadir untuk menikahkan si perempuan. Bapaknya pergi kemudian tidak ada wali lain selain ayahnya yang bisa mewakilinya. Waktu sodaku masih banyak. Wallahu a'lam bishawab.